Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Solahuddin Al-Ayubi, NIM 0820100127. Video ini dibuat untuk menggantikan absensi saya. Saya akan presentasi matkul Sistem Dasar Telekomunikasi dengan materi Sistem Komunikasi Radio. Sistem komunikasi radio. Tujuan komunikasi radio mengirimkan informasi dari sumber ke tujuan dapat berjauhan letaknya dengan memanfaatkan media udara sebagai saluran transmisi. Bagian komunikasi radio bisa dilihat gambarnya. Bagian TX dan RX, pemancar atau transmitter TX, sumber ke modulator, ke converter, ke penguat. Bagian TX dan RX, penerima atau receiver RX, penguat dan converter, demulator tujuan. Bagian TX dan RX, jika diperhatikan lebih lanjut maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu modulator dan demodulator, osilator, up down converter, penguat, modulasi akan dibahas tersendiri, antena, saluran transmisi. Modulator berfungsi untuk memodifikasi sinyal pembawa dari osilator sesuai sistem modulasi yang digunakan pemodulasi informasi. Rangkaian modulator tergantung jenis modulasi yang digunakan. Contoh: balance modulator, modulator dengan dioda varaktor. Demulator berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam sinyal carrier termodulasi. Rangkaian demodulator tergantung jenis modulasi yang digunakan. Contoh rangkaian demodulator: 1. Envelope detector, 2. Quadrature detector, 3. ratio detector, 4. slope detector, dan lain-lain. Osilator berfungsi sebagai pembangkit sinyal pembawa pada pemancar. Jenis-jenis osilator yaitu osilator umpan balik positif, osilator pergeseran phase, osilator LC ditala. Osilator LC ditala dibagi menjadi 5 bagian. 1. Osilator Hartley, 2. Osilator Colpitts, 3. Osilator Krebs, 4. Osilator tune in atau out, 5. Osilator crystal phase. Penguat berfungsi memberikan penguatan terhadap sinyal yang akan dikirim atau diterima. Pada penerima dapat berfungsi sebagai filter karena karakteristik respon frekuensi mirip band pass filter. Pada pemancar berfungsi menghilangkan harmonisa dari rangkaian pemancar. Antena merupakan struktur transisi gelombang elektromagnetik terbimbing pada saluran ke udara bebas atau sebaliknya. Masing-masing bentuk antena punya pola pancaran radiasi yaitu berbeda. Macam-macam antena: 1. Lob antena, 2. dipol antena, 3. Yagiuda antena, 4. parabolik antena, dan lain-lain. Saluran transmisi. Agar daya sinyal dapat dipancarkan secara maksimal, maka impedansi output rangkaian pemancar dengan impedansi karakteristik saluran transmisi serta impedansi beban harus sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi gelombang pantul. Jika komunikasi radio dipandang dalam konteks saluran transmisi, maka dapat digambarkan seperti berikut. Bisa dilihat gambarnya. Dalam konteks ini, antena dapat berlaku sebagai beban atau generator. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler atau bergerak. PLMN, jaringan seluler atau PLMN, Public Line Public Network, terdiri dari jumlah mobil stasiun MS yang dihubungkan
dengan jaringan yang ke infrastruktur perangkat switching yang berinterkoneksi dengan sistem lain seperti PSTN. Perbandingan PSTN dan PLPN bisa dilihat dari gambarnya. Kita lanjut. Klasifikasi wireless. Wireless communication ada dua bagian, yaitu wired wireless dan mobile wireless. Wired wireless ada non cellular, contoh point to point communication, infrared communication, LMDS, microwave communication, dan seluler, contohnya PHS, CT2, PACS, DCS 1800 dan DECT. Yang mobile wireless ada dua bagian, yaitu non cellular dan cellular. Yang non cellular contohnya paging system, Hermes, NTT, NEC, dispatching system, PAMR, public access mobile radio. Dan yang seluler contohnya GSM, CDMA, IS-95, AMPS, UMTS, PHS, DCS 1800, NMPTS 450, TACS, C450. Wireless Communication Contact. Hubungan dari sentral ke pelanggan dilakukan melalui radio dan bukan kabel. Sarana transmisi selain telepon lewat kabel mempercepat pelayan karena tidak tergantung pada instalasi dan maintenance kabel. Fleksibilitas dalam pergerakan dan fitur yang lebih baik. Penggunaan kompres digital mengefektifkan saluran kecepatan aliran bit relatif kecil untuk menggunakan radio dengan frekuensi rendah. Layanan mobil tradisional dibangun mirip dengan televisi broadcasting. Satu pemancar dengan daya yang besar ditempatkan pada titik yang paling tinggi, yang dapat meliputi area dengan radius sampai dengan 50 km. Konsep seluler. Seluler dibentuk dari jaringan telepon mobil dengan cara menggunakan daya pemancar yang rendah untuk menyakup area yang lebih luas. Contoh, area metropolitan dibagi ke dalam 100 sel yang berbeda, di mana masing-masing sel dengan 12 kanal. Early Mobile Radio System. Satu pemancar dengan daya pancar yang besar, area cakupan yang bagus, tetapi tidak memungkinkan dilakukan penggunaan ulang reus. Frekuensi yang sama. Bell Mobile System 70 Max 12 charge over 1000. Definisi sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak. Disebut sistem seluler karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut sel. Sifat: pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Jaringan layanan telepon bergerak dasar melakukan penyambungan antar MS dan MS ke PSTN. Sistem seluler tidak terikat pada hierarki karena semua berhubungan langsung dengan MSC. Melakukan proses pengendalian aktivitas BTS dan MS. Ada head over, roaming, level pancar MS, koordinasi antara sel. Proses pengendalian tersebut dilakukan dengan komando lewat kanal data. Concept of cellular telephone. MSC inti SCS seluler. MSC dihubung dengan PSTN. Area dibagi dalam sel kecil. Komponen dasar seluler adalah sel MSC dan unit bergerak. MSC mengendalikan semua aktivitas hubungan lewat BTS. MS berhubungan dengan MSC melalui BTS yang terdekat, baik secara tetap atau bergerak. Pelanggan dapat berpindah dengan bebas dari satu sel ke sel yang lain. Pada perpindahan harus terjadi proses handover. Pelanggan dapat dicari melalui koordinasi antara MSC, BTS, atau MSC.
BTS tinggi menara antara 15 sampai 92 meter tergantung pada kondisi lingkungan daerahnya. Power pancar efektif maksimum 100 watt. Antena yang digunakan dalam satu sel dapat lebih dari satu sektorisasi. Pada BTS tersedia kombiner untuk menghubungkan beberapa pemancar pada antena. Antara BTS dengan MSC dihubungkan dengan microwave atau kabel dan seluler berkecepatan 2 Mbps. BTS hanya menyalurkan informasi dari MS ke MSC atau sebaliknya. Power pancar 1 BTS menentukan lebar cakupan sebuah sel. Untuk menyakup MS dalam gedung digunakan sel yang sangat kecil, mikrosel. Mobil stasiun terdiri dari unit kontrol, transceiver, radio, dan antena. Unit kontrol terdiri dari perangkat telepon, tombol-tombol indikasi audio atau visual untuk menunjukkan proses penyambungan. Transceiver melakukan transmisi doplet ke BTS. Gen antena MF yang digunakan rata-rata 2 dB. Power pancar rata-rata 23 dBm tergantung pada jarak MS ke BTS. Pada saat idle maka MS berada pada kanal kontrol BTS. MS dapat merubah-rubah frekuensi yang digunakan untuk disesuaikan dengan salah satu frekuensi BTS. Frekuensi yang digunakan pada band 800, 900, dan 1800 MHz. Lebar frekuensi pada tiap band 25 MHz. Frekuensi Rausch digunakan karena pita frekuensi yang tersedia terbatas, power transceiver PMS terbatas, pelanggan yang banyak dan terbatas. Masalah frekuensi Rausch adalah interferensi akses MS ke BTS, pengaturan lebar sel, pengaturan frekuensi dalam satu sel, pengaturan level transmisi BTS. Jumlah kanal atau slot tiap sel antara 10 sampai 50 buah tergantung kepadatan transmisi sel tersebut. Akses MS ke BTS FDMA bisa dibilang frekuensi division multiple access. Pembedaan antara satu saluran dengan saluran yang lain dilakukan dengan pembedaan frekuensi. TDMA bisa disebut dengan Time Division Multiple Access. Pembedaan antara satu kanal dengan kanal yang lain dilakukan dengan pembedaan waktu penjadwalan slot. Dapat saja dilakukan akses dengan cara TDMA atau FDMA satu frekuensi. PDMA menyalurkan beberapa slot. CDMA bisa dibilang Code Division Multiple Access. Akses oleh MS dilakukan pada waktu dan frekuensi yang sama. Pembedaan dilakukan hanya dalam pengkodean. History. Generasi pertama 1G, sistem komunikasi seluler pertama kali beroperasi di Norwegia pada tahun 1981 dan diikuti oleh sistem yang sama di US dan UK. Sistem generasi pertama ini hanya mentransmisi voice dengan frekuensi sekitar 900 MHz dan menggunakan modulasi analog. Generasi kedua 2G GSM Global System for Mobile Communication pertama kali digunakan di Eropa pada awal tahun 1990. GSM menyediakan layanan voice dan data yang terbatas menggunakan modulasi digital. Yang ketiga adalah 3G, Sistem Telekomunikasi Seluler Universal, bisa disingkat UMTS atau IMT 2000, akan tetap mempertahankan kecepatan data yang lebih tinggi dan membuka pintu bagi banyak aplikasi bergaya internet. Diagram blok jaringan seluler generasi pertama. Semua jaringan seluler generasi pertama didasarkan pada teknologi analog dan menggunakan modulasi FM. Contoh sistem telepon seluler generasi pertama adalah Advanced Mobile Phone Service, bisa disingkat AMS. Jaringan nirkabel generasi kedua. Sistem nirkabel generasi kedua menggunakan modulasi digital dan kemampuan memprosesan panggilan tingkat lanjut. Contoh sistem
nirkabel generasi kedua termasuk Global System for Mobile, bisa disingkat GSM. Jaringan nirkabel generasi ketiga. Tujuan dari jaringan nirkabel generasi ketiga adalah untuk menyediakan sistem tunggal yang dapat memenuhi berbagai aplikasi dan menyediakan akses universal. Jaringan generasi ketiga akan membawa banyak jenis informasi seperti suara, data, dan video, dan melayani pengguna stasioner dan tetap. Beberapa sistem yang diusulkan untuk sistem generasi ketiga adalah CDMA 2000 yang kompatibel dengan sistem berbasis IS95 dan WCDMA yang kompatibel dengan sistem GSM. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi sistem telekomunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit. Pengenalan satelit. Sejarah. Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami bulan dan dua satelit buatan. Gagasan tentang komunikasi satelit pertama kali dicetuskan Arthur C. Clarke, seorang penulis fiksi ilmiah dari Inggris yang terkenal dalam tulisan yang berjudul Extraterrestrial Relay pada tahun 1945. Dia berpendapat bahwa dengan menempatkan satelit pada orbit ekuator dengan ketinggian sedemikian rupa sehingga satelit mempunyai waktu periode 24 jam, maka posisi satelit akan selalu tetap terhadap setiap titik di permukaan bumi, sehingga satelit demikian disebut satelit sinkron atau disebut pula geostationary satelit. Latar belakang. Salah satu bentuk tuntutan pengguna jasa telekomunikasi adalah bagaimana dapat berkomunikasi dengan lawan yang jaraknya cukup jauh ribuan kilometer dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Maka digunakan satelit yang berfungsi sebagai repeater untuk melayani tuntutan tersebut. Dengan pertimbangan jarak hubungan antara stasiun cukup jauh, medan geografis cukup sulit, efisiensi penggunaan band frekuensi untuk keperluan backup dan untuk keperluan handcam. Jenis-jenis satelit: 1. Satelit astronomi. 2. Satelit komunikasi. 3. Satelit pengamat bumi. 4. Satelit navigasi. 5. Satelit mata-mata. 6. Satelit tenaga surya. 7. Stasiun angkasa. 8. Satelit cuaca. 9. Satelit miniatur. Kelebihan dan kekurangan. Cakupan layanan dan cukup luas. Transmisi bersifat broadcast, tidak tergantung pada jarak geografis. Cukup menggunakan satu repeater. Kemampuan untuk melakukan berbagai jenis multi-access, bisa diaplikasikan dengan berbagai konfigurasi jaringan. Bisa diaplikasikan pada mode frekuensi ROS. Bisa diaplikasikan untuk jaringan akses. Bisa menyalurkan berbagai jenis layanan informasi. Gangguan atmosfer seperti hujan, awan, salju, dan lain-lain relatif lebih kecil.
Pengertian: segmen ruang sistem satelit buatan adalah salah satu dari 3 komponen operasional. Yang lainnya adalah pengguna dan kontrol segmen. Ini terdiri dari uplink dan downlink satelit. Fungsi space segmen: 1. Mengirimkan sinyal radio navigasi. 2. Menyimpan dan mentransmisikan kembali pesan navigasi yang dikirim oleh segmen kontrol. Posisi orbit satelit: inklinasi sudut antara bidang orbit dan bidang ekuatorial bumi. Argument of Perex: sudut dari ascending node ke Perex dihitung dalam bidang orbit pada pusat bumi di arah pergerakan satelit. Prograde orbit: sebuah orbit di mana satelit bergerak searah dengan arah rotasi bumi. Retrograde orbit: sebuah orbit di mana satelit bergerak dengan arah perlawanan dengan arah rotasi bumi. Through anomaly: sudut dari Perex ke satelit dihitung di pusat bumi. Mean anomaly: dinilai rata-rata posisi angular satelit dengan referensi adalah Perex. Jenis-jenis orbit: 1. Orbit rendah, low Earth orbit (LEO), 300 sampai 1500 km di atas permukaan bumi. 2. Orbit menengah, 1500 sampai 36.000 km. Orbit 3. Orbit geosinkron, sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. 4. Orbit geostasioner, sekitar 35.790 km di atas permukaan bumi. 5. Ada bertinggi. Orbit berikut adalah orbit khusus yang juga digunakan untuk mengategorikan satelit. Orbit Molniya, orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat Celcius. Orbit Sun Soronus, orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintas ekuator pada jam lokal yang sama. Orbit polar, orbit satelit yang melintas kutub. Mekanika orbit satelit. Di dalam astronomi, 3 hukum gerakan planet Kepler adalah: 1. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips. 2. Luas daerah yang disapu atau di-cover pada selang waktu yang sama akan selalu sama. 3. Periode kodrat. Suatu planet berbandingan dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Stasiun bumi merupakan peralatan yang berfungsi untuk komunikasi blok diagram stasiun bumi. Antena parabola berfungsi sebagai penguat daya dan mengubah dari gelombang RF terbimbing menjadi gelombang RF bebas dan sebaliknya. HPA bisa disebut High Power Amplifier. HPA merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Input dari HPA adalah sinyal RF dari up converter dengan daya rendah sehingga dikuatkan oleh HPA. Sinyal RF tersebut mempunyai daya yang cukup untuk diberikan ke antena. Selanjutnya dapat dipancarkan ke satelit dengan harga IRP yang telah disyaratkan. LNA bisa disebut dengan Low Noise Amplifier, adalah suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari antena parabola. LNA harus ditempatkan sedekat mungkin dengan antena. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan G atau T, gain to noise temperature ratio, lebih baik. Up-down converter terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian up converter yang berfungsi mengubah sinyal IF 70 MHz menjadi sinyal RF 6 GHz, sedangkan bagian down converter berfungsi mengubah sinyal RF 4 GHz menjadi sinyal IF 70 MHz. Kedua bagian tersebut menggunakan common transponder synthesizer 5 GHz, sehingga up atau down converter ini dapat dioperasikan pada transponder yang diinginkan. Perangkat IF berfungsi untuk memodulasi sinyal suara atau data menjadi sinyal
IF70MHz. Sebaliknya, biasa perangkat ini disebut modem, modulator, demodulator. Adapun jenis-jenis modem tersebut adalah tergantung dari sistem yang digunakan. Sebagai contoh, untuk sistem SCPC, modem SCPC; untuk sistem IDR, modem IDR; untuk sistem VSAT, modem VSAT. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, materinya sudah selesai.